Salam Pramuka. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di Latihan Pramuka Online. Kakak dan adik Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang tersebar luas di Indonesia, bernaung di dalam gugus depan. Dengan jumlah anggota Pramuka terbanyak di dunia, sudah seharusnya anggota Pramuka di Indonesia mengerti dan memahami tugas, tujuan, dan fungsi dari gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi, Gerakan Pramuka tentu memiliki tugas pokok, tujuan, dan fungsi. Tujuan dan fungsi Gerakan Pramuka tersebut secara jelas telah diuraikan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka maupun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Tugas pokok. Adapun tugas pokok Gerakan Pramuka adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan disiplin. Selain itu juga, pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia, serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Dengan itu, semua diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan berhasil membentuk kader bangsa sekaligus kader pembangunan Indonesia yang berkepribadian. Kepribadian tersebut diantaranya adalah beriman dan bertakwa, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping tersebut, diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif, dengan ditandai menguasai keterampilan dan kecakapan, serta memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dengan sikap-sikap tersebut akan menjadikan manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi Gerakan Pramuka. Di samping tugas pokok dan tujuan di atas, sebuah organisasi Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pada poin ini, pendidikan pramuka di Indonesia yang berada di gugus depan telah diatur untuk diselenggarakan di tiap sekolah-sekolah formal
sehingga di zaman sekarang kita akan jarang menemukan gugus depan yang berpangkalan di luar sekolah. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, serta sistem Among. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem Among dalam pendidikan yang dilakukan Gerakan Pramuka. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan berketerampilan. Di dalam sistem Among, guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Ki Hajar Dewantara sebagai penggagas sistem Among melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara tutwuri handayani. Artinya, peserta didik harus mampu membangun skill atau kemampuan agar berdaya guna. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. 3 sistem Among yang menjadi prinsip taman siswa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah 1. Ing ngarso sung tulodo, atau di depan kita memberi contoh. 2. Ing madyo bangun karso, atau di tengah membangun prakarsa dan bekerja sama. Dan yang ketiga, tuturi handayani, atau artinya di belakang memberi semangat dan dorongan. Ciri khas inilah yang diterapkan di dalam pendidikan di Gerakan Pramuka. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. 2. Pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. 4. Permainan yang berorientasi pada pendidikan.